Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Daya tarik Yusan yang benar-benar mempesona di mata orang lain. Bagi Suyang, ilusi semacam ini terlalu lemah di masa lalu. Jika trikmu masih tidak berguna, aku harus mempertimbangkan untuk membunuhmu atau tidak. Ketika dia mengatakan ini, niat membunuh di mata Suyang mulai memadat. Menghadapi tatapan Suyang, Yusan yang benar-benar merasa ngeri. Nak, roti panggang dan jangan makan anggur yang enak. Setiap kata mengatakan bahwa tempat ini aktif, dan mana inti emas di tubuh Yusan yang sudah berjalan. Cadar ringan di tubuhnya terbang langsung, seperti jaring besar yang ingin menyelimuti Suyang. Ketika benang ringan itu terbang, sosok Yusan yang mundur dengan keras. Sebagian besar kemampuannya dalam ilusi dan teknik tambahan, pertempuran jarak dekat bukanlah kekuatannya. Pada jarak ini barusan, jika Suyang menembak langsung, peluangnya untuk bertahan hidup tidak akan melebihi 30%. Saya tidak melihat bagaimana Suyang bergerak, menunggu kain kasaringan menutupi bagian depan Suyang. Sosok Suyang telah lama menghilang di tempatnya, tetapi sosok Yusan yang telah mundur dari kekerasan tiba-tiba mandek. Karena Suyang sudah berdiri di belakangnya, selama dia mundur selangkah, dia akan bertemu dengan Suyang. Artinya tidak cukup. Kalau begitu tunjukkan sesuatu yang bagus. Tubuh Yusan yang seperti ikan yang berenang, bergegas keluar ke arah lain. Pada saat yang sama, aura misterius yang dia hamburkan di aula barusan menyatu pada saat ini. Aura merah muda terkondensasi di udara, membentuk kecantikan kelas atas. Beberapa dari wanita cantik yang berubah rupa ini memegang keranjang bunga, beberapa memegang payung kertas, dan beberapa memegang pipa di lengan mereka. Di bawah manipulasi Yusan yang, keindahan merah muda ini menyerang Suyang. Kecantikan merah muda yang memeluk pipa memetik senar di tangannya, dan bilah suara yang tak terlihat menebas ke arah Suyang. Kecantikan merah muda yang memegang keranjang bunga menembak keranjang bunga di tangannya, dan bunganya berubah menjadi pisau terbang, menyapu ke arah Suyang. Payung kertas minyak di tangan kecantikan terakhir terbuka, dan cahaya ilahi bersinar langsung di tubuh Suyang. Saat dia diterangi oleh cahaya ilahi, Suyang merasakan tubuhnya sedikit stagnan, dan kekuatan penjara menyelimuti seluruh tubuh Suyang. Suyang mendengus dingin, dan cahaya ilahi penjara ini tidak berpengaruh pada Suyang. Dengan sedikit lambaian pedang penjaga pantai di tangannya, pisau terbang yang telah berubah menjadi kelopak bunga dihancurkan oleh Suyang. Adapun bilah suara yang tak terlihat, itu rusak setiap inci ketika Suyang dengan dingin bersenandung. Ketika Yusan yang melihat Suyang mengangkat tangan dan kakinya, dia melanggar taktiknya, dan rona kulitnya berubah drastis pada saat itu. Ini mengejutkannya lebih dari Suyang tidak terpengaruh oleh ilusinya. Baru kali ini, Yusan yang mengerti. Kekuatan Suyang di depannya jauh lebih kuat daripada perkenalan di Mensyah Tuan Kota di Kabupaten Tianwu. Orang semacam ini sama sekali tidak mampu menjadi musuh, jika tidak, dia akan mati. Qingsha yang telah dihindari oleh Suyang sebelum kembali ke Yusan yang seorang diri. Yusan yang mengenakan kain kasat tipis, dan bagian tubuhnya yang anggun setengah tertutup, dan dia terlihat sangat menarik. Tapi sekarang dia telah kehilangan mood yang menggoda, setelah mendengar kata-kata Suyang selanjutnya, wajah Yusan yang memburuk. Tarian iblis surga bermartabat, sudah menjadi seperti ini di tanganmu. Suyang melihat sosok Yusan yang dan menggelengkan kepalanya sangat tidak puas. Suyang telah melihat metode yang digunakan Yusan yang sebelum puluhan ribu tahun yang lalu. Pemandangan seperti itu pasti tidak sebanding dengan metode yang digunakan Yusan yang hari ini. Pemandangan di mana ratusan ribu penyihir muncul bersama-sama, bahkan di dunia gua, sulit untuk dipertahankan, selama mereka bertemu, mereka tidak akan terlupakan seumur hidup. Dan apa yang ditampilkan Yusan yang adalah penghinaan terhadap kekuatan supernatural yang luar biasa ini. Jelas, itu adalah kekuatan supernatural yang hebat yang dapat mendominasi satu pihak, dan itu menjadi alat yang sangat rumit di tangan Anda, yang sangat menyedihkan. Suyang melambaikan pedang pelindung hidupnya, dan benang ringan yang dikorbankan oleh Yusan yang segera dipecah menjadi dua bagian. Senjata ajaib semacam ini yang baru saja memasuki sungai, di bawah bilah pedang pelindung kehidupan, tidak berbeda dengan kertas putih. Melihat senjata ajaib yang telah dia kerjakan dengan sangat keras sesuai dengan latihannya hancur, Yusan yang langsung memuntahkan seteguk darah.
Benang ringan itu awalnya adalah senjata ajaib yang terkait dengan hidupnya, dan benang ringan itu dipotong oleh pedang Su Yang, dan dampaknya pada Yu Sanyang tidak kecil. Mengambil langkah maju, Su Yang telah tiba di depan Yu Sanyang. Yu Sanyang memindahkan mana tubuhnya, dan kepala hantu ilusi muncul di depannya. Begitu Guitou hendak membebaskan diri dari penjara yang mengikatnya, dia ditangkap oleh Su Yang dan berubah menjadi ketiadaan. Ada cara lain? Su Yang menyingkirkan pedang penyelamat nyawa di tangannya, menatap mata Yu Sanyang dengan jijik. Lao Susu, yang baru-baru ini terkenal di Kabupaten Tianwu, memang pantas mendapatkannya. Gadis kecil itu telah melihat metode Lao Susu. Meskipun Yu Sanyang telah menghancurkan senjata ajaib yang akhirnya dia perbaiki, kultivasi tubuhnya sangat rusak. Tetapi pada saat ini, di depan Su Yang, dia hanya bisa mencoba menahan kebenciannya, menunjukkan penampilan yang patuh. Su Yang tidak ingin peduli dengan pikiran di hati Yu Sanyang, dia juga tidak peduli tentang itu. Dalam menghadapi penghancuran kekuatan absolut semacam ini, Yu Sanyang tidak bisa berbuat banyak bahkan dengan kebencian dan kebencian yang besar. Junior itu bernama Yu Sanyang, salah satu konsekrasi dari rumah tuan kota di Kabupaten Tianwu. Kali ini saya datang untuk membahas beberapa hal dengan para senior. Apa yang dikatakan Yu Sanyang benar, dia telah mengikuti perintah Kabupaten Tianwu dan datang ke sini untuk menghubungi Su Yang. Meskipun niat aslinya adalah mengandalkan teknik ilusi tangan untuk pergi bersama Su Yang setelah bersenang-senang. Di tempat tidur, dia mengubah Su Yang menjadi monster nafsu di bawah kendalinya. Gunakan ini untuk meningkatkan kekuatannya dan menaikkan posisinya di Kabupaten Tianwu ke tingkat yang lebih tinggi. Ribuan perhitungan, Yu Sanyang tidak menyangka Su Yang begitu kuat. Ilusi yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya tidak berpengaruh pada Su Yang, dan senjata ajaib yang dia kerjakan dengan sangat keras juga dipatahkan oleh pedang Su Yang. Setelah perjalanan ini, dia benar-benar kehilangan istrinya dan putus asa. Belum lagi, sekarang dia harus menghadapi Su Yang, yang sangat kuat. Semua metodenya sendiri tidak berpengaruh sama sekali dalam menghadapi kekuatan kuat Su Yang. Yu Sanyang telah memastikan bahwa kekuatan Su Yang jelas bukan pil emas biasa. Setidaknya itu adalah titik di mana satu kaki melangkah ke Yuan Ying. Bahkan mungkin Su Yang sudah menjadi kultivator dari realm jiwa baru lahir. Tidak banyak biksu di alam Yuan Ying yang dapat ditemukan di Kabupaten Tianwu. Memikirkan hal ini, hati Yu Sanyang telah menggerakkan pikiran yang berbeda. Seorang kultivator dari alam jiwa yang baru lahir, tetapi pahanya yang sebenarnya, jika dia melekat padanya. Maka basis kultivasinya sendiri mungkin tidak mungkin untuk naik ke level berikutnya. Pada saat ini, hati Yu Sanyang sangat panas, dan berpegang teguh pada kultivator realm jiwa baru lahir dapat memberikan manfaat yang tak ada habisnya. Gadis kecil, Yu Sanyang, bersedia mengikuti para pendahulunya mulai sekarang. Melayani di sekitarnya.